Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد, Faya ayyuhal hadirun, jemaah Masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tafsir Al-Jalalain halaman ke-48, surat Ali Imran ayat ke-18 sampai ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba min ba'dihi وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Syahidallahu, telah menyaksikan Allah, bayyana li khalqihi, dalam rangka menjelaskan kepada makhluknya, biddalailah, dengan beberapa dalil-dalil, wal ayati, dan beberapa ayat-ayat, annahu, bahwasanya, la ilaha, tiada Tuhan, ay la ma'budu fil wujudi bihaqqin, yaitu yang berhak disembah di dalam alam semesta ini, illa huwa, kecuali Allah. Wa syahida, dan juga telah bersaksi, bidzalika, dengan yang demikian itu, al malaikatu, para malaikat, bil ikrari, dengan ikrar. Wa ulul ilmi, dan juga telah bersaksi dengan yang demikian itu orang-orang yang memiliki ilmu, minal anbiya, dari kalangan para nabi, wal mu'minina, dan orang-orang yang beriman, bil i'tiqadi, dengan keyakinan, wal lafdi, dan dilafatkan, qaiman, dalam keadaan mendirikan, bitadbiri masnu'atihi, dengan mengatur seluruh ciptaannya, wa nasabuhu 'alal hal, dan adapun qaiman ini dinasabkan 'alal hal, karena kedudukannya sebagai hal. Wal 'amilu fiha, adapun amil atau fa'il daripada syahida, fiha, di dalam ayat ini, maknal jumlati, yaitu makna keseluruhan, ay tafarrada, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala, bil qisti, mengatur Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh ciptaannya, bil adli, dengan keadilan. La ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia Allah. Karrarahu, diulang lafaz la ilaha illa, ta'kidan, sebagai penguat. Al-Azizu, adapun Allah itu yang maha perkasa, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, Al-Hakimu, dan maha berlaku bijaksana, fi sun'ihi, di dalam ciptaannya. Innad dina, sesungguhnya agama, al-mardi,
Al-mardiyah yang diridhai indallahi di sisi Allah, huwa adapun agama yang diridhai Allah, al-islamu itu Islam. Yang disebut dengan Islam dalam ayat ini apa maksudnya? Tafsirnya asy-syar'ul mab'utsu, yaitu syariat al-mab'utsu yang diberikan bihi akan syariat tersebut ar-rusul, para nabi, al-mabniyu yang dibina ala tauhid, atas ketauhidan, wa fi qira'atin, dan di dalam satu qiraah bi fathin, dengan difathahkan, innad dina indallahil islam. Anna, adapun lafaz anna pada permulaan ayat surat Ali Imran ayat ke-19 ini, badala min annahu, itu menjadi badal daripada lafaz annahu ila akhirih. Bentuk badalnya adalah badal istimal. Ini di dalam keterangan gramatika bahasa Arabnya. Wa makhtalafal ladzina, dan apapun, wa makhtalafal ladzina, dan tidak ikhtalafah, menyelisihi, mempertentangkan, alladzina, mereka-mereka, utul kitabah, yang telah diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, fid dini, di dalam urusan agama, bi an wahada ba'dun wa kaffara ba'dun, dengan sekiranya mereka itu meyakini sebagian dan mengingkari sebagian dari apa kitab-kitabnya Allah, ayat Allah yang turunkan kepada mereka. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah apa yang telah datang kepada mereka, yaitu al-ilmu bitauhid, tentang keesaan Allah. Bagian sebagai bentuk kelicikan minal kafirina, dari kalangan orang-orang kafir, bainahum, di antara mereka, wa may yakfur bi ayatillahi, dan barang siapa yang mengingkari bi ayatillahi, akan ayat-ayatnya Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab, cepat memberikan tanggapan terhadap siapapun yang ingkar. Ay al-mujawizatun lahu, yaitu membalas, memberikan balasan Allah terhadap orang yang ingkar terhadap ayat-ayatnya. Nah, ini kembali kepada kedudukan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah menegaskan bahwasanya hanya Allah sendiri dan para malaikatnya dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah yang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak berilmu tidak akan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana apa yang diajarkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian diamalkan dan diajarkan kepada para sahabatnya. Bagaimana kedudukan ilmu? Nah, jadi kalau orang tidak berilmu tidak akan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan dulu, Pak. Tauhid itu maknanya apa? Tauhid itu maknanya apa? Kalau saya tanya tauhid maknanya apa, pasti semua orang akan menjawab mengesahkan Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tapi dalam konteks ayat ini bukan mengesahkan Allah maknanya. Tapi tauhid itu menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah. Kalau saya bilang, kalau sampean bilang mengesahkan Allah dan tidak paham, mengesahkan itu bagaimana maksudnya? Tapi yang disebut dengan tauhid itu adalah menomorsatukan Allah. Bagaimana maksudnya menomorsatukan Allah?
Orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang menomorsatukan Allah, orang yang beriman dengan keesaan Allah, dia tidak akan terdikte dengan apapun dan siapapun, baik dengan keadaan maupun dengan perilaku makhluk, karena yang dia jalankan dalam hidupnya itu semata-mata hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Sampean berangkat ke masjid, niatnya adalah menjalankan perintahnya Allah dan sunnahnya Rasulullah untuk mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita koreksi, apakah amalan saya selama ini itu terdikte oleh makhluk, terdikte oleh keadaan, atau semata-mata karena Allah? Satu contoh misalkan yang keadaan, apakah kita terdikte dengan keadaan atau tidak? Contohnya, ketika azan subuh datang, tiba-tiba badan kita lemas, sakit, gak enak badan, berangkat atau tidak? Kalau sampean tidak berangkat, berarti sampean terdikte oleh keadaan, oleh makhluk. Sekarang, apakah kita terdikte oleh makhluk? Misalkan sudah waktunya kita datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian kita rutin mengikuti pengajian karena Allah atau tidak? Atau masih terdikte oleh makhluk, oleh manusia? Sudah waktunya berangkat, ada tamu datang ke rumah, kira-kira tamunya itu mau sampean temuin di rumah, diajak sholat di rumah, apa diajak ke masjid? Kalau sampean, aduh maaf saya kemarin nggak sholat berjamaah di masjid dan nggak ikut pengajian, kenapa? Ada tamu. Berarti terdikte oleh makhluk. Itu makna tauhid, Pak. Kita tidak boleh terdikte oleh apapun dan oleh siapapun, baik itu situasi kondisi keadaan maupun oleh perilaku manusia. Karena apa? Yang kita nomorsatukan adalah Allah. Bagaimana menomorsatukan Allah? Ya mementingkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Giliran urusan ngaji, mohon maaf, lagi ada acara keluarga, saya nggak bisa ikut ngaji dulu, terdikte oleh keadaan. Nah, masa nggak boleh Gus? Loh, boleh, silahkan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, itu mewanti-wanti kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, la tulhiku amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai urusan dunia kamu dan urusan keluarga kamu menghalang-halangi kamu di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tauhid. Tidak boleh kita terdikte oleh selain Allah. Kalau masih diri kita terdikte oleh keadaan, terdikte oleh perilaku orang lain, berarti ketauhidan kita belum sempurna. Jadi wajar kalau sampean berdoa merasa gak dikabulkan, sampean sholat tahajud merasa gak diijabah keinginannya. Kenapa? Karena sholat tahajudnya terdikte oleh keinginan, doanya terdikte oleh harapan. Enggak, tetap kita berdoa, dikabulkan nggak dikabulkan tetap berdoa. Diijabah nggak diijabah, harapan kita tetap sholat tahajud. Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, kemudian
Ada yang mengartikan begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Ini kalau menurut saya, paham saya nih, di dalam ilmu tasawuf, sombong amat. Sholat saya, amal ibadah saya, hidup mati saya persembahkan untuk Allah. Lah kan sombong amat. Kayaknya Allah butuh gitu, sampai kita persembahkan gitu. Yang benar bagaimana? Sholat saya, amal ibadah saya, hidup mati saya karena Allah. Kalau karena itu berarti kita yang butuh. Kalau untuk berarti Allah yang seakan-akan butuh, padahal Allah nggak butuh. Nah itu yang perlu kita pahami. Bagaimana bisa bertauhid kalau tidak berilmu? Saya yakin sampai penjelasan tentang tauhid baru dengar hari ini, pagi ini, yakin saya. Kalau ada yang bilang, oh enggak, saya pernah dengar di kitab mana? Di kitab mana kau baca? Ngaji di mana? Ketika membahas kitab apa kiainya menjelaskan itu? Saya pun baru dapat ini. Saya pun baru dapat. Apalagi sampean gitu. Saya pun baru dapat. Jadi orang bertauhid itu menomorsatukan Allah. Apanya yang dinomorsatukan? Perintahnya. Perintahnya. Tidak boleh kita terdikte oleh keadaan, tidak boleh kita terdikte oleh perilaku manusia. Seperti yang pernah saya jelaskan gitu kan, misalkan kalau kita punya istri ngomel mulu, cerewet mulu, kerjaan rumah nggak beres, apakah kita masih memperlakukan istri kita sebagaimana tugas kita sebagai suami, mengayomi, menyayangi, menghormati, mencukupi? Atau malah kita biarin, suruh siapa lo nggak taat sama suami, suruh siapa lo kagak perhatian sama suami, ya udah, gue juga begitu. Kalau sampean seperti itu berarti sampean menjalankan ketaatan kepada perintah Allah, di mana Allah perintahkan suami itu mengayomi keluarganya, melindungi keluarganya, menyayangi dan mengawal ketauhidan keluarganya serta mencukupi kebutuhannya karena Allah. Jadi mau istri kita baik mau buruk itu urusan dia. Urusan kita sebagai suami jalankan perintahnya Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada suami. Gak usah ngomong kamu istri itu harus taat harusnya sama suami. Kalau kamu gak taat saya gak akan kasih kamu uang, saya gak akan nafkahin kamu. Nah itu berarti dia mau menjalankan kewajibannya sebagai suami tergantung kepada perilaku itu bertauhid apa enggak? Enggak. Karena apa? Terdikte oleh perilaku manusia, yang mana manusia itu kebetulan istrinya dia sendiri. Begitu juga seorang istri, dia harus menjalankan perannya sebagai seorang istri karena Allah, bukan karena suaminya, karena Allah. Suami juga begitu, menjalankan peran sebagai suami karena Allah, bukan karena istrinya. Contoh misalkan Siti Asia, tahu ya Siti Asia ya, istrinya Fir'aun itu kafir apa enggak? Hah? Fir'aun itu kafir apa enggak? Kafir. Bukan hanya kafir, Allah sebut taghut. Ya tahu dalam ayatnya, idhab anta wa akhuka ila fir'auna innahu taghut. Pergilah kamu Musa bersama dengan saudaramu Harun ila fir'auna, menghadap kepada Fir'aun, innahu taghut. Sesungguhnya Fir'aun itu taghut. Taghut itu apa? Melampaui batas kemanusiaannya. Karena mengaku Tuhan. Itu pun Siti Asia, istrinya Fir'aun, tetap berbakti kepada Fir'aun, menghormati Fir'aun, melayani Fir'aun. Nggak pernah ngomel, nggak pernah bantah Fir'aun, kecuali
dia tidak taat kepada Fir'aun kalau perintahnya Fir'aun itu melanggar syariatnya Allah. Itu Siti Asia. Ketika ditanya kenapa, apa jawaban Siti Asia? Selama Allah posisikan saya sebagai istri daripada Fir'aun, maka saya harus menjalankan perintah Allah. Bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya dan bersikap di hadapan suaminya, itu namanya qanaah, menerima posisi, tempat, situasi, kondisi yang diberikan oleh Allah dalam takdir kita. Kalau ada suami berontak, tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai suami karena istrinya dianggap tidak juga menjalankan kewajibannya, berarti dia nggak qanaah. Saya kasih analogi ya, karena ini yang hadir kan bapak-bapak nih, nggak ada ibu-ibu. Berarti kita bicara tentang laki-laki. Mari kita berpikir secara tauhid. Saya mau tanya, perempuan itu diciptakan dari apa? Perempuan diciptakan dari yang kencang, Pak. Hah? Tulang rusuk. Berarti tulang rusuk itu bagian dari laki-laki. Ya Pak Budi, kan tuh. Laki-laki punya tulang rusuk, dipatahin, kemudian Allah ciptakan istrinya dari tulang rusuknya itu. Nah sekarang analoginya begini Pak, ketika tangan sampean ini bagian dari apa? Bagian dari diri kita sendiri loh. Tangan ini bagian dari diri kita loh. Ketika tangan kanan pegang pisau nih, kemudian ngiris sesuatu, tiba-tiba tangan kirinya keiris oleh pisau yang dipegang oleh tangan kanannya. Yang salah siapa? Tangannya apa dirinya yang salah? Hah? Yang salah siapa? Tangan kanannya, karena dia pegang pisau sampai teriris tangan kirinya. Yang salah tangan kanannya apa dirinya? Hah? Oke. Sepakat ya, yang salah dirinya kan? Kurang berhati-hati. Sekarang kita balik pertanyaannya, kalau istri kita nakal, kalau istri kita durhaka, kalau istri kita nggak sholat, istri kita suka ngomel, yang salah siapa? Kalau sampean bilang istri saya salah, istri saya brengsek itu, nah gimana ceritanya? Dia itu bagian dari tulang rusuk sampean kok. Paham nggak maksudnya? Karena apa? Karena istri dan anak itu ada cermin daripada suaminya, anak cermin daripada orang. Begitu cara memahami tauhid. Hah? Rusuk bapaknya. Lah iya. Bukan. Kalau tulang rusuk bapaknya pasti dinikahin bapaknya, nggak mungkin dinikahi sampean. Iya kan? Karena Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Adam. Adam bapaknya Hawa apa suaminya? Nah, udah jangan sok pinter sampean. Tetap pinteran saya. Kalau mau debat ntar aja pas ngopi. Gitu. Logikanya gitu, Pak. Ya. Kembali ke masalah ilmu ya, kembali ke masalah ilmu. Kenapa ilmu itu derajatnya paling tinggi? Coba saya tanya sekarang, ilmu itu bagian dari sifatnya Allah bukan? Ya, ilmu itu bagian dari sifatnya Allah. Allah ciptakan iblis 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Adam. Nah, selama 2000 tahun itu iblis menjadi imamnya para malaikat. Bayangin Pak, iblis itu menjadi imamnya para malaikat selama 2000 tahun. Tiba-tiba Allah ciptakan Adam.
Begitu Allah ciptakan Adam, Allah tiupkan ruh ke dalam diri Adam. Seketika bangkit Adam berdiri. Lalu Allah panggil semua makhluknya, diantaranya jin dan malaikat. Dihadapkan Nabi Adam kepada jin dan malaikat. Kemudian Allah perintahkan jin dan malaikat itu untuk bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Iblis gak mau. Iblis gak mau. Secara naluri makhluk wajar kalau iblis gak mau sujud menghormati Nabi Adam. Apa yang kudu dihormati dari Adam? Oh, ini bocah baru lahir, belum ngapa-ngapain. Sementara kita 2000 tahun itu melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, nggak pernah durhaka sama Allah, bahkan bertasbih senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis lupa. Kenapa? Karena iblis tidak punya kepekaan hati dan kecerdasan spiritual. Bukankah sebelum Allah perintahkan itu Allah sudah firmankan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah menganugerahkan bagian dari sifatnya al-ilmu ke dalam diri Adam kullaha secara keseluruhan. Kalau iblis punya kecerdasan spiritual dan kepekaan hati, dia pasti paham yang diperintahkan oleh Allah untuk dihormati dengan cara bersujud kepada Adam bukan pribadi Adamnya, tapi sifat Allah yang Allah masukkan ke dalam diri Adam. Ayatnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah menganugerahkan al-ilmu, yang mana al-ilmu ini bagian daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri Adam secara keseluruhan. Maka di dalam tafsir Munir, karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, beliau mengatakan Adam itu sudah tahu. Sebelum anak cucunya dilahirkan, Adam sudah tahu bahwa anak cucunya itu nanti akan terkelompok-kelompokkan menjadi suku-suku dan golongan. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Madura, ada bahasa Sunda. Itu Nabi Adam sudah tahu. Nanti anak cucunya akan membuat pesawat, membuat mobil, ini Adam sudah tahu. Karena apa? Kullaha. Allah menganugerahkan pengetahuan kepada Adam secara keseluruhan. Kemudian di dalam Al-Quran ayat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, terserah mau ngomong Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, sama-sama boleh. Allah itu akan mengangkat derajat makhluknya berdasarkan dua hal. Yang pertama imannya, yang kedua ilmunya. Bagaimana bunyi ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat yang tinggi. Jadi orang itu akan memiliki kemuliaan itu berdasarkan keimanan dan keilmuannya. Nah, disitulah letak keutamaan ilmu. Begitu juga di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Ini kitabnya. Karya daripada Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad, di halaman ke-13 tentang bab keutamaan atau fadilahnya takwa. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah, dan di antara fadilahnya takwa yaitu kemuliaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat.
Kenapa? Qala Allah Ta'ala, karena Allah telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah berfirman, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Kemudian Shahibur Ratib Al-Haddad mentafsirkan ayat tersebut, faja'alal karamata indahu bittaqwa. Maka Allah telah menjadikan al-karamah, kemuliaan, indahu, di sisinya, bittaqwa, karena sebab ketakwaannya, la bil ansab, bukan karena sebab nasabnya, wala bil amwal, bukan dengan sebab hartanya, wala bisyai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada selain ketakwaan. Bagaimana logikanya? Nah, kita sudah sepakat ya bahwasanya ilmu itu bagian daripada sifatnya Allah. Al-ilmu min sifatillah. Ilmu itu bagian daripada sifatnya Allah. Sementara nasab itu sifat siapa? Sifat makhluk. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, punya anak, baru tercipta yang namanya silsilah nasab. Berarti silsilah nasab tercipta karena terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Berarti sifat makhluk. Sementara Allah tidak bernasab, tidak bersilsil, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apapun yang sebanding dengan Allah, sebanding dengan zatnya Allah, sebanding dengan sifatnya Allah, sebanding dengan asma'nya Allah, sebanding dengan af'alnya Allah. Gak ada. Lalu bagaimana mungkin nasab itu bisa mengalahkan ilmu? Gak bisa. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan berdasarkan nasabnya dia dimuliakan mengalahkan orang-orang yang berilmu. Gak bisa itu. Gak ada kitabnya itu. Mau sampean cari dari ujung barat sampai ujung timur gak bakal ketemu. Yang ada baru-baru ini kan ngomong kan, keturunan Nabi yang bodoh itu lebih utama daripada 70 ulama yang alim alama. Itu bohong, nggak ada kitabnya itu. Kalau ada kitabnya minggu besok hadirkan ke saya mau baca sendiri kitabnya. Kalaupun ada itu ucapan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi bukan dalam konteks muamalah. Konteksnya apa? Pernikahan. Kalau ada satu orang zuriyahnya Nabi yang bodoh melamar anak sampean, kemudian dibarengi juga ada 70 ulama yang alim alamah melamar anak sampean, kata sebagian ulama, pilihlah zuriyahnya Nabi yang bodoh. Tapi jumhurul ulama mengatakan pilih ilmunya, bukan pilih nasabnya. Kenapa? Berdasarkan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang menjadi pewaris para nabi. Dan di dalam Al-Quran nasab tidak ada, Pak. Di dalam Al-Quran nasab tidak ada. Contoh, Allah menafikan nasab Nabi Muhammad bagaimana? Zahir ayatnya, wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinnar Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari siapapun dari kalian, akan tetapi Muhammad adalah Rasulnya Allah dan penutup para nabi. Jadi nasab yang diakui di dalam Islam itu adalah intisab bil ilmi, nasab dengan ilmu. Sebagaimana Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kedudukan Abdurrahman bin bagaimana kedudukannya Salman Al-Farisi?
Apa kata Nabi? Salman minna ahlu bait. Salman itu bagian dari keluarga saya. Kenapa? Padahal Salman orang Persia, Pak, bukan orang Arab. Karena keimanan, ketakwaan dan keilmuan. Jadi jangan mau dibohongi bahwasanya ilmu bisa dikalahkan oleh yang lain. Tidak, ilmu itu min sifatillah. Ilmu itu bagian dari sifatnya Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun berdasarkan firman Allah sendiri, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang benar. Nah, gitu ya. Kemudian inna dina indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut Islam itu apa? Yaitu asy-syar'u, syariat, aturan, undang-undang. Al-mab'utsu, yang diutus bihi, membawa undang-undang tersebut, ar-rusulu, para rasul. Jadi para rasul ini, ya, para rasul ini diutus oleh Allah untuk membawa syariat. Sampai lihat, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah menurunkan 104 kitab. Allah menurunkan 104 kitab. 10 berupa suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Adam. 10 Allah berikan kepada Nabi Idris. 10 Allah berikan kepada Nabi Nuh. 10 Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dan 60 Allah berikan kepada Nabi Musa sebelum Allah menurunkan kitab Taurat. Berapa jumlahnya itu? 10 Nabi Adam, suhuf, 10 suhuf Nabi Idris, 10 suhuf Nabi Nuh, 10 suhuf Nabi Ibrahim. Berapa jumlahnya? 40. Kemudian ditambah 60 suhuf yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sebelum Allah turunkan Taurat. Berapa tuh? 100. Kemudian Taurat, Zabur, Injil, Quran. Berarti genap 104 kitab. Apa makna tersiratnya itu? Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad diberikan kitab semua. Apa makna tersiratnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara, tidak pernah mengambil keputusan, tidak pernah bersikap berdasarkan kemauannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Tapi Nabi Muhammad berbicara, bersikap, mengambil keputusan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Kita sebagai umatnya harus meneladani sifatnya Nabi Muhammad, yaitu apa? Tidak berbicara, tidak bersikap, dan tidak berbuat kecuali berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah, dan Allah pertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.